Serikat Buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 7 hingga 10% pada 2022 mendatang. Usulan ini dianggap berat oleh para pengusaha. Dan sejauh ini juga kalau bicara mengenai upah minimum yang disampaikan oleh para buruh, ada beberapa kali sempat ada aksi yang dilakukan untuk kenaikan upah minimum. Kita akan bahas bersama pagi hari ini bagaimana kenaikan upah yang dimintakan oleh para buruh ini ditanggapi oleh anggota DPR maupun juga apa yang menjadi dasar-dasar dari permintaan kenaikan tersebut. Kami akan berbincang segera dengan Presiden dari Aspek, ada Mbak Mira Sumirat dan juga anggota Komisi 9 DPR RI ada Pak Rahmat Handoyo. Segera kita akan bergabung bersama. Selamat pagi Mbak Mira dan Pak Handoyo. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Mira, Mbak Ristri. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, Mbak baik. Ristri. Kita akan coba hubungi kembali. Juga kalangan asosiasi usaha sejauh ini juga menyatakan keberatan atas permintaan kenaikan upah minimum sebesar 7 sampai dengan 10% mendatang ya. Sejauh ini dari keputusan yang dibayang-bayangi dengan kondisi pandemi COVID-19, para pengusaha merasa tidak sanggup untuk harus menaikkan sampai dengan 10%. Mbak Mira Sumira ternyata sudah bergabung bersama kita. Saya sapa terlebih dahulu. Mbak Mira, selamat pagi. Pagi Mbak Rizky. Apa kabar Mbak Mira? Alhamdulillah baik. Oke. Ya. Sehat juga. Ada Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Saya sapa juga Pak Rahmat Handoyo. Selamat pagi. Pagi Mbak Ristri, Mbak Mira, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar meminta kenaikan 7 sampai dengan 10%? Yang pertama, pandemi COVID-19 kan berdampak kepada semua ya. Tetapi rasakan adalah kami para pekerja buruh. Kenapa saya mengatakan demikian? Tahun 2021 itu kami tidak ada kenaikan upah. Hanya gara-gara ada pandemi COVID-19 pelajaran kementerian tenaga kerja kami yang stimulus yang luar biasa dari pemerintah. Satu sisi kami para pekerja tidak dapat apa-apa. Nah kemudian ada survei kami yang kami lakukan di berbagai pasar modern maupun juga tradisional. Ini kami menemukan angka sekitar angka 7 sampai dengan 10% itu dengan asumsi ini angka yang sangat-sangat kompromi yang tadi saya sampaikan bahwasannya memang ini situasi pandemi COVID. Namun sesungguhnya negara, pemerintah itu seharusnya kalau memang pengen mau ekonomi ini bergerak ya bangkit justru harus naikin upah gitu loh. Kalau nggak naikin upah lagi, artinya ekonomi akan stuck, akan mandek. Oke, tapi angka ini ketika begitu dikeluarkan atau dipublikasikan, sebelumnya sudah dengan perhitungan dasar-dasar dan juga. Jadi Mbak Rizky, kita melalui survei pasar. Survei pasar yang kami lakukan di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kami memohon angka itu dan kami biasanya memang rutin melakukan survei pasar setiap tahun. Jadi sebelum ada undang-undang cipta kerja ini, kami memang selalu melakukan survei itu dan selalu kami juga berikan kepada kawan-kawan anggota kami di Dewan Pengupahan, baik itu di daerah maupun juga di provinsi gitu ya, ataupun nasional. Dan angka itu selalu juga dalam tanda kutip nggak jauh-jauh beda amat gitu sebelum undang-undang cipta kerja. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan ya di tahun 2020 lalu, otomatis memang sudah tidak ada lagi survei karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya salah satu yang diperhitungkan pilihannya yaitu pertumbuhan inflasi atau pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan yang namanya survei dan menghilangkan juga keberadaan Dewan Pengupahan baik itu di daerah maupun juga di nasional, Mbak Istri. Artinya kami memiliki data yang cukup kuat memunculkan angka tersebut gitu Mbak. Jadi nggak kaleng-kaleng lah kalau kata anak milenial sekarang gitu Mbak Rizky. Baik, nah kita minta tanggapan dulu dari DPR seperti apa nih dengan permintaan kenaikan ini Pak Rahmat? Iya Mbak Ristri, Mbak Mira, jadi sebelumnya
tentu kita hormati, kita hargai, karena itu adalah hak para pekerja, hak buruh dalam rangka untuk setiap tahun, akhir tahun itu untuk memperjuangkan hak-haknya. Saya kira kita hormati sebagai sebuah hak untuk memperjuangkan suatu hal yang wajar. Namun demikian, sebagai amanah rakyat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga harus menjadi parameter kita untuk menentukan, memastikan bagaimana untuk mencari jalan terbaik. Meskipun di dalam undang-undang dan PP itu sudah tegas bagaimana rumusnya, bagaimana menghitung UMP yang diajukan oleh para pekerja, kemudian oleh masyarakat. Saya kira yang paling baik saat ini adalah tentu apa yang disampaikan oleh pekerja kita hormati, kita hargai. Namun demikian yang paling penting adalah parameternya tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja memang iya tidak kaku kalau menurut saya ya. Parameternya itu adalah dialog, Mbak. Dialog, karena di dalam jelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu rumusnya kan bagaimana berapa inflasi atau deflasinya, pertumbuhan ekonominya seberapa. Ternyata kalau memang tidak dipaksa, kalau dipaksa tidak memungkinkan, bagaimana lagi? Ya dialog. Nah, dialog itu adalah ciri khas budaya timur kita. Dialog adalah bagaimana mencari kompromi. Ketika dipaksa ternyata para pengusaha juga tidak memungkinkan untuk memenuhi, bagaimana cari jalan keluarnya. Tetapi kita juga hormati, kita hargai ketika kebutuhan para pekerja di saat kebutuhan saat ini daya belinya turun, kemudian juga ancaman PHK, kemudian kesejahteraan juga mengalami penurunan, itu juga harus kita hormati, harus kita hargai. Namun demikian sebagai bangsa Timur, sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kita harus menggunakan bahasa yang lebih kompromi, cari jalan tengah, memberi jalan yang terbaik, itulah ciri bangsa kita. Tetapi kalau kita pokoknya, patonnya harus begini, seberapa besar harus kita perjuangan, ya saya kira itu kurang bijak. Namun demikian tidak apa-apa, itu tentu apa yang disampaikan oleh para pekerja itu bukan tanpa dasar. Ada survei, ada kenyataan di anggota lapangan, teman-teman saudara pekerja, itu adalah fakta, itu adalah kenyataan realita di lapangan. Namun demikian sekali lagi, bahwa untuk menentukan itu kan meskipun ada rumusnya, kalau menurut saya tidak kaku lah. Kita bicarakan dialog, pemerintah kita juga harapkan jangan asal main rumus saja. Itu yang penting begitu, Mbak Risti. Ya, biasanya kan yang diajak dialog ini Kadin dan sebagainya begitu ya. Mbak Mira, selama ini sudah berdialog dengan siapa saja? Ya, yang pertama Mbak Risti, kalau bicara dialog, di tahun 2021 itu tanpa dialog. Itu negara loh, pemerintah yang memutuskan tanpa dialog melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan surat edaran. Tidak naik. Itu nggak dialog loh. Jadi tidak ada dialog di sini. Yang pertama, dan pekerja buruh pihak yang sangat dirugikan saat itu. Sangat lemah, ya, tidak berdaya, tidak diorangin lah dan rambut, ya, tidak dipandang. Padahal mereka menjadi faktor penting dalam proses ekonomi, proses produksi. Itu yang pertama. Kedua, kalau mau fair menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Rizky dan seluruh pendengar RRI, dimanapun berada, ini kalau mau fair ya, bahwasanya amanat daripada PP turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 35 tahun 2021 tentang pengupahan, itu namanya upah minimum itu untuk pekerja di bawah 1 tahun. Jadi pekerja 0 sampai 1 tahun itu UMP. Tapi faktanya, kenyataannya itu dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha itu, UMP diberlakukan untuk pekerja yang di atas 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih UMP. Itu yang pertama. Kalau bicara dialog, Mbak Rizky, itu nggak ada dialog. Kalau dialog itu ada yang namanya serikat pekerja, yang memiliki serikat pekerja yang kuat. Nah, kalau nggak ada serikat pekerjanya, si perusahaan itu gimana mau dialog? Yang ada belum dialog, sudah pada pecah-pecahin gitu loh mereka. Artinya, tapi sudah dilihat juga bahwa kemampuan dari perusahaan-perusahaan yang diajukan itu untuk saat ini dengan kondisi seperti ini ya. Sangat berisi. Karena kalau tadi Mbak Mira bicara mengenai kemarin ada stimulus untuk para pengusaha, pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada para pekerja ataupun juga mereka yang terdampak. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Apa kata? Tidak pernah mendapat apa-apa, begitu maksudnya Mbak Mira? Tidak, orang-orang lapangan. Nggak ada apa coba sekarang. Kalau bicara kartu prakerja, clear ya, yang merasakan yang menikmati siapa. Banyak joki-joki, banyak anggota saya ini nggak ada yang dapat itu kartu prakerja.
gitu loh. Artinya Oke, nah ini mesti dijawab juga nih oleh Pak DPR. Bagaimana monitoringnya selama ini? Ini nyatanya kemarin pada saat pandemi pemerintah memberikan bantuan kepada para pekerja ternyata tidak pernah didapatkan. Mungkin boleh ditanggapi, silahkan Pak Rahmat Handoyo. Begitu. Kalau soal ini kan pelanggaran kalau kebijakan keputusan bahwa prasyarat untuk mendapatkan bantuan bagi para pekerja yang di bawah 3 juta itu kan jelas itu aturannya. Bagi yang sudah menjadi anggota BPJS. Kalau itu aturannya tidak masuk di dalam anggota BPJS, ya tidak mungkin siapapun peserta yang menjadi anggota BPJS itu wajib hukumnya dari pemerintah memberikan apresiasi penghargaan dalam rangka memberi bantuan keuangan setiap bulan itu. Tetapi kalau pekerja tidak menjadi anggota BPJS, jangan berharap, kan itu aturannya begitu. Kenapa pemerintah memberi aturan itu? Karena pemerintah memberi kehormatan, memberikan apresiasi kepada para pengusaha, kepada para pekerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS. Jadi jutaan saudara kita yang masih belum menjadi anggota BPJS. Kenapa mereka tidak mau BPJS? Ya silakan para pekerja dengan para pengusaha berembuk. Kenapa mereka belum masuk BPJS? Karena manfaatnya kan besar sekali. Nah, untuk ini menjadi refleksi kita bersama. Banyak loh pekerja kita itu, banyak loh organisasi pekerja itu. Nah, bagaimana tetap menggunakan dialog? Tetapi intinya saya selaku parlemen mendesak kepada pemerintah agar para pekerja yang belum mendapatkan atau belum menjadi anggota BPJS itu untuk bisa dipikirkan. Tetapi karena keuangan negara, maka pemerintah memberikan prioritas kepada dan memberi penghargaan kepada para pekerja yang menjadi anggota BPJS. Tetapi karena fiskal kita belum memungkinkan untuk menjadikan atau memberi apresiasi, penghargaan dan bantuan kepada para pekerja yang terkena dampak langsung atau gajinya yang masih kurang sesuai dengan harapan, dengan yang diprioritaskan adalah yang menjadi peserta BPJS. Gitu kalau menurut secara jaminan tidak terdaftar, bisa dikatakan demikian. Ya tidak terdaftar karena memang aturannya tidak memungkinkan. Aturannya pemerintah adalah memberi penghargaan kepada para pekerja yang menjadi peserta anggota BPJS kan. Jadi kalau belum menjadi BPJS sampai kapanpun belum memungkinkan kecuali anggaran fiskal kita kuat, begitu. Baik. Bagaimana Mbak Mira? Mbak Rizky, jadi gini, ketika pekerja buruh itu bisa menjadi anggota BPJS itu, taruh dia bekerja di perusahaan, itu yang mendaftarkan itu si pengusahanya. Jadi pengusaha ini juga banyak yang nakal gitu loh. Ketika dia punya pekerja sebesar misalnya jumlahnya 100 orang, yang didaftarkan sama si pengusaha itu cuma 30 orang. Malah ada yang tidak didaftarkan, artinya si pekerja buruh itu tergantung si pengusahanya gitu loh. Dia tidak mungkin dia tiba-tiba sendiri daftar, kecuali dia pekerja mandiri ya, beda sendiri lah dia usaha sendiri itu beda lagi. Tetapi kalau sebagai pekerja buruh nih yang kita katakan ini, itu tergantung si perusahaannya didaftarin atau tidak. Nah pertanyaannya, bukan pertanyaan, ini fakta dan kenyataannya datanya. Banyak Pak Rahmat, banyak sekali perusahaan pengusaha itu. Oke, tapi kalau secara pendataannya saja tidak terperinci, bagaimana mau menghitung bahwa akhirnya mereka secara kesejahteraan diperhatikan, begitu Mbak Mira? Itu tugas negara, tugas pemerintah, tugas pemerintah. Saya kan punya itu namanya institusi lembaga-lembaga yang dari ujung ya, Kemenaker misalnya begitu ya. Udah banyak, mereka punya kewenangan penuh. Oke, nah kalau begitu selama ini isu ini sudah disampaikan belum ke Kemenaker, Mbak Mira? Sudah. Terus apa tanggapannya? Mereka mengeluhkan memang kekurangan sumber daya manusia, lagi-lagi SDM. Kedua mereka dalam tanda kutip lah ya, masih banyak juga yang ya pengusaha-perusahaan ya masih nakal lah, balelo, ngelawan lah gitu. Tapi masa iya sih negara kalah sama yang kayak gitu-gitu gitu. Saya sih sekali lagi saya hanya menyoroti negara, peran negara pemerintah. Negara pemerintah tidak boleh kalah untuk itu. Negara wajib untuk memberikan kesejahteraan yang layak. Itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Jangan dikembalikan lagi. Seolah-olah kita dong ini adalah tadi Pak Harawat menyampaikan ini apresiasi pemerintah loh, jangan dibalik begitu. Kalau menurut saya negara rakyat itu udah bayar pajak Pak, bayar pajak ya, udah patuh banget. Jangan dong kita seolah-olah loh, kalau pemerintah bilang ini memberikan apresiasi, nggak kayak gitu. Justru negara wajib memberikan kehidupan pekerjaan yang layak kepada setiap warga negaranya.
karena itu amanat undang-undang dasar gitu. Yang saya omong ini konstitusi nih mainannya gitu. Oke, baik. Mbak Mira dan juga Pak Rahmat, kalau kita lihat ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mira tadi, ini butuh ada jalan tengah antara pekerja dan pengusaha. Upah minimum di 2022 naik, begitu. Namun seperti apa? Ini karena juga penting untuk bisa menjaga daya beli masyarakat misalnya. Tapi harus ada juga hal-hal yang dilihat dari kondisi di tengah pandemi COVID-19, aspek kebutuhan hidup misalnya. Saya setuju, Mbak Rizky. Iya, gimana Pak Handoyo mungkin punya tanggapan sendiri? Ya, saya kira gini, sebelum ke situ ya, bahwa intinya begini, bahwa parlemen selalu mendorong kepada BPJS bagaimana agar BPJS untuk mendorong termasuk Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini sebagai government untuk mendorong agar para pekerja ini diwajibkan untuk diberikan perlindungan sosial menjadi anggota BPJS. Itu selalu kita sampaikan karena itu adalah hak mereka. Itu adalah amanah konstitusi kita bahwa pekerja wajib hukumnya untuk memasukkan sebagai peserta BPJS. Ternyata memang ada kasus-kasus yang seperti Mbak Mira sampaikan, banyak yang tanda petik ya nakal, banyak yang nakal lah. Nah ini yang harus menjadi punishment. Tetapi kan juga tidak serta-merta bagaimana kita punishment, bahwa pengusaha itu adalah bagaimana jantungnya ekonomi nasional kita, pekerja juga jantungnya ekonomi nasional kita, bagaimana cara kita cari di tengah. Nah kaitannya dengan persoalan permohonan tadi, saya selalu menyampaikan, intinya kita sebagai orang timur, bahwa selalu dialog lah kalau kita sampaikan. Kita hormati, kita hargai, dan memang haknya pekerja harus kita kita perjuangkan. Namun juga harus sesuai dengan kenyataan ketika para pengusaha mengalami kendala pandemi seperti ini, banyak yang gulung tikar. Coba kita lihat realistis. Pengusaha, saya bicaranya normatif di tengah ya, bagaimana mencari jalan terbaik. Saat ini ekonomi terguncang. Meskipun saat ini sudah mengalami pertumbuhan, mengalami proses untuk recovery ya, tetapi itu kita mencari jalan tengah. Seperti apa idealnya mencari solusi seperti ini. Tetapi ingat sekali lagi, kalau dialog, saya tekankan dialog. Kalau tidak dialog, ya saya kira itu para pekerja kan organisasinya banyak. Ada beberapa organisasi, tidak tunggal organisasinya. Tetapi kalau merasa organisasi tidak bisa dipanggil, ya harus menyampaikan berkirim surat untuk mengajukan diri untuk berdialog begitu ya. Intinya begini Mbak Mira dan Mbak Risti, semuanya jalan baik, harus cari yang jalan tengah, jalan terbaik, tetapi tidak boleh ngotot begitu. Oke, nah untuk menuju ke jalan tengah, Mbak Mira sendiri seperti apa? Karena ini kan harus ada solusinya ya, tidak mungkin ada permintaan. Kita tahu bahwa sebenarnya ini penting juga ketika upahnya naik, daya beli masyarakat juga terjaga begitu. Tapi di sisi lain ada solusi juga yang bisa diberikan kepada, kita tahu bahwa pandemi ini juga banyak menyasar kepada pengusaha-pengusaha. Ya Pak Rahmat, anggota Dewan yang terhormat, dan Mbak Rizky yang mudah-mudahan ya, Mbak Rizky sudah sangat luar biasa nih menyampaikan kepada Pak Brik ya. Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kemarin kami tolak itu menghilangkan esensi yang tadi Pak Rahmat sampaikan, dialog, menghilangkan musyawarah mufakat, itu clear banget, jadi hilang tuh. Jadi negara itu memang harus mengatur, pemerintah mengatur melalui undang-undang, bahwasanya harus diikat, memang harus ditegaskan. Kalau enggak ini nggak bakal patuh nih rakyat nih. Melalui apa undang-undang? Salah satunya adalah yaitu diatur, yuk musyawarah, yuk dialog. Nggak bisa kita hanya sekedar menghimbau, karena cenderung ya pola masyarakat kita kayak gitu, harus ada aturan main. Nah, diaturin di dalam mana undang-undang? Nah, masalahnya undang-undang Cipta Kerjanya itu tidak ada lagi ruang untuk dialog. Kalau saya bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, dialog, musyawarah masih ada. Makanya ada Dewan Pengupahan, makanya ada survei pasar. Itu fungsi untuk dialog. Nah, sekarang nggak ada dialog sama sekali. Gimana mau kita dialog gitu loh. Ini by instruksi. Pokoknya cukup nggak cukup. Oke. Cukup. Oke. Kalau menurut saya gini, ini kan masih ada proses PR, judicial review, kawan-kawan konfederasi, baik itu Bang Andi Gani maupun Bang Iqbal, tolong dihormati proses ini, gitu loh. Jangan ditetapkan dulu, pakai yang lama dulu. Kalau menurut saya seperti itu solusinya. Karena kalau bicara dialog, nggak ada masalah sih dialog. Cuman kalau nggak si pengusaha kemarin kan saya anggota Dewan Pengupahan Nasional juga nih Marisi, itu nggak ada dialog loh Mbak, nggak ada, mereka kok. Padahal untuk menjalin dialog sekarang tidak perlu bertemu ya, melalui Zoom juga bisa ya Mbak Mira ya, tapi memang tidak pernah diajak begitu. Tidak pernah diajak, nggak dibuka ruang itu. Oke. Baik. Baik, nah nantinya Mbak
Mbak Mira, pertanyaan terakhir ya. Nantinya ketika angka 7 sampai dengan 10 ini kan masih juga menjadi polemik ya, apakah ini nantinya akan diiyakan atau tidak, kita juga masih melihat situasinya. Tapi yang ingin ditekankan oleh para buruh begitu dengan kenaikan upah ini apa sih? Ya, Mbak Rizky, tugas kami adalah memperjuangkan. Ya. Tugas memperjuangkan, dan kami ingin dicatatkan dalam dokumen-dokumen sejarah untuk anak cucu kami nanti, bahwasanya kami tidak pernah diam untuk sebuah ketidakadilan, kami tidak pernah diam untuk sebuah perjuangan. Kami sudah bisa cerita gitu loh kepada generasi muda nih loh, di situasi seperti ini kami masih terus berjuang, meskipun seperti ini. Jadi ini biarkanlah menjadi perjuangan kami, soal hasil si urusan Tuhan sih Mbak Rizky. Baik, kalau begitu. Terakhir mungkin Pak Rahmat Handoyo, dengan situasi seperti ini, jalan tengah terbaik, tadi kita tahu bahwa banyak komunikasi, banyak dialog yang terputus, tidak dilaksanakan begitu. Nah, kira-kira apakah DPR sendiri akan menjembatani? Ya, tentu saya menghormati, terima kasih, dan memang harus kita support, kita dukung keinginan dari teman-teman pekerja, asosiasi pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya, meningkatkan kesejahteraan di saat pandemi yang begitu mengenai di seluruh ekonomi, termasuk kita segala hal di bidang. Nah, kaitannya dengan keinginan itu ya kita hormati, meskipun memang kita tahu bahwa amanah perintah dari rakyat, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Mira tadi. Tetapi kita sebagai orang Timur, pemerintah seyogianya, sekali lagi, pemerintah seyogianya meskipun tidak ada perintah ke situ, tetapi paling tidak mendengarkan, memanggil, meminta informasi. Itu maksud saya. Jangan tiba-tiba hanya sebatas menggunakan rumus. Rumus oke, itu adalah perintah juga umat anak undang-undang. Tetapi ketika jeritan masyarakat, jeritan pekerja, kemudian keinginan pekerja itu mohon didengarkan melalui apa? Mengundang. Meskipun tidak ada apple to apple dalam rangka untuk berdialog, berkompromi. Tetapi sebagai orang Timur, sebagai bangsa Timur, sebagai budaya yang sangat kita hormati, gotong royongnya, ya ayo kita bergotong royong dalam hal mencari titik temu itu. Pemerintah kita harapkan agar mencarikan jalan yang baik, kemudian mendengarkan suara hati dari para pekerja, mendengarkan suara hati dari kemampuan dari para penguasa. Kalau yang penting adalah ketika keinginan itu tidak tersampaikan, baik dari pekerja maupun dari pengusaha, terus kemudian jangan memaksakan kehendak sehingga membuat suasana yang enggak nyaman. Padahal dua hal ini adalah aset senjata kita dalam rangka kesejahteraan rakyat, pekerja maupun pengusaha. Dua-duanya sama. Tanpa satu, hilang satu, tidak ada kesejahteraan di ekonomi bangsa kita ini. Untuk itu sebagai aset yang berharga, meskipun ranahnya tidak ada di situ, saya minta agar pemerintah mengundang secara formal maupun informal dalam rangka menentukan yang terbaik dan jalan tengah. Karena itu adalah budaya kita yang harus kita pegang teguh. Begitu, Mbak Rizky dan Mbak Mira. Baik, Pak Rahmat Handoyo, nanti mohon diingatkan saja ini untuk pada saat pertemuan mitra kerja. Pasti, Mbak Rizky, pasti. Terima kasih, Pak Handoyo, terima kasih. Mbak Mira juga terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 10 DPR RI Rahmat Handoyo dan juga Presiden Aspek Mira Sumirat, dan kenaikan upah 7 hingga 10% permintaan dari para pekerja, akankah ini segera diberikan oleh para pengusaha? Kita ikuti setelah yang berikut ini.